Reelers dan sahabat PFN, kembali lagi bersama aku Cika di Real Talk Indonesia. Selamat datang di ruang bincang seru kali ini seputar film, edukasi, dan industri kreatif Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan sosok berada di balik transformasi PT Produksi Film Negara yang merupakan salah satu bagian juga dari BUMN yang legendaris dan kini menjelma di pemain utama dalam bidang fasilitas film dan konten kreatif tanah air. Pak Nariswandi Piliang atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Iwan. Selamat datang Bapak selaku Direktur Pengembangan PT Produksi Film Negara. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik, sehat, dan mengajak Reelers semua untuk selalu happy, riang, dan gembira. Sebelum kita masuk ke obrolan hari ini, aku juga izin memperkenalkan CEO of Real EduPark yang ada di balik podcast ini untuk segala inisiatif edukatifnya, khususnya dalam bidang perfilman, ada Mbak Fadlanti Syarif. Apa kabar Mbak? Selamat pagi. Selamat pagi sahabat PFN dan Reelers. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya Kembali. dan kesempatannya. Bu Fafa ya akrabnya. Ya, betul. Makasih banyak loh Ya. berkenan di sini. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk hari ini aku ditemani oleh Mbak Fafa akan berbincang-bincang dengan Pak Iwan seputar PFN dan industri perfilman Indonesia. Iya. Jadi mari kita mulai saja untuk obrolan hari ini. Siap. Untuk pertanyaan pertama ya. Aha. Pertanyaan pertama nih untuk Pak Iwan, Ya. melihat perkembangan industri perfilman Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu seperti apa? Seperti apa? Sebelum menjawab pertanyaannya, boleh ya saya paling tidak legal standing saya bicara di film. Ya. Kalau enggak kan kawan-kawan, Reelers, sahabat PFN bingung juga ini orang kok ngomong film. Jadi begini, saya berhenti jadi jurnalis tahun 89. Fokus membuka perusahaan Markom. Jadi jasa komunikasi juga tentu di iklan, di TVC. Saya sempat ke Florida 3 bulan belajar animasi 2D. Tentunya bukan menjadi animator, tapi how to make the animation gitu. Akhirnya dana saya yang ada saya benamkan full ke serial. Saya juga basicnya menulis, tapi saya punya kesadaran membuat skrip itu harus dari penulis cerita. Karena ada perusahaan yang online, waktu itu menjual juga alat-alat offline edit, Bineka. Saya creative director 3 tahun dan setiap tahun mengantarkan mereka itu dapat Bubu Award gitu. Kemudian spirit yang audio ini dari sejak 90 sebetulnya saya membina animator 2D di Bali sampai menit ini. Dan saya meyakini bahwa industri visual itu, baik film maupun animation terutama, itu punya peluang yang sangat besar, nggak kalah dari tambang batu bara. Gitu. Dan saya sampai mendirikan Asosiasi Industri Animasi dan Konten, AINAKI, duduk di Kadin waktu Kang Hidayat Ketua Umum Kadin, berjuang waktu itu mendirikan ada yang namanya Venture Capital. Saya juga pernah membuat film dokumenter, serial Masjid Bersejarah tahun 95 itu diputar sebelum maghrib 15 menit setiap hari di TVRI. Juga kita pernah syuting di movie untuk sebuah film pendek untuk stakeholder meeting di New York dari film 35. Dan sampai saya sebelum masuk di sini, saya mencari uang itu sebagai entrepreneur tidak dari sektor yang begini dulu gitu. Tapi spirit meyakini bahwa konten, film, game, animation, computer graphic imagery, imaging, dan seterusnya itu bisa menghasilkan dolar juga yang nggak kalah dari tambang batu bara, Reelers ya, dan sahabat PFN. Jadi terakhir itu sebelum Lebaran, kebetulan DeepSeek itu menganggarkan 22 miliar dolar untuk investasi di ASEAN. Dalam hal apa? Dalam hal membahasa lokalkan AI DeepSeek itu, yang open source itu, di setiap negara ASEAN. Nah, kenapa harus dibahasa lokalkan? Kan dia sudah bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau secara sistem, kalau kita membuat film misalnya 25 frame per second, iya kan? Itu ada lag, hilang misalnya 12 frame.
pada AI pun demikian. Jadi Reelers dan sahabat PFN mereka investasi untuk membahasa lokalkan. Sekarang sudah berjalan itu di Laos. Didik film harus ada kurikulum film yang baik. Right. Dan konsep Real Edu Park sama seperti New York Film Academy. Keren. Sama-sama vocational studies, sama-sama kejuruan. Iya. Kan? Jadi bukan university point of view. Saya propose ke mereka, kenalan nama mereka, mereka sangat tertarik. Dan mereka bilang, kamu belajar ke New York, ke tempat kita untuk lihat cara mereka handle. Cuma masuknya karena saya tidak punya film produksi, dia tanya, what is your major? Saya bilang journalism. Jadi saya masuknya lewat screenwriting. Nah, kalau kita bicara film yang saya pahami dan belum tentu benar gitu. Tapi saya kan selalu bertanya ke senior, belajar ke yang sudah mumpuni kan gitu. Dengan kerendahan hati selalu. Pertama itu katanya skrip, Reelers dan sahabat PFN. Kedua skrip. Ketiga skrip. Kalau saya tambah lagi 3, 4 skrip, 5 skrip, 6 skrip. Itu film. Jadi ketika saya masuk ke PFN, nggak ada itu Bang skrip. Nah, terus kalau kita telusuri, ya, seorang scriptwriter itu kan lahir dari proses. Nah, proses itu, Reelers dan sahabat PFN, urut-urutan peristiwa gitu. Nggak mungkin seseorang bisa jadi scriptwriter. Walau ada pengecualian, misalnya nanti saya kasih contoh dari 8 miliar penduduk gitu. Nah, proses seorang scriptwriter itu kalau di Hollywood, mereka pernah jadi reporter news. Ya kan? Setelah reporter news, reporter feature. Menulis dengan literar. Look like the New Yorker tulisan. Deskriptif naratif. Nah, kita ini terbiasa menulis pada suatu hari. Tapi nggak bisa menulis ruangan seukuran lapangan pingpong. 2 lampu seperti payung bersinar. Iya kan? Meja kaca, 2 mikrofon, Ibu Fafa mengenakan baju coklat, tersenyum ke kamera. Itu kan deskripsi. Sehingga, ya kan, urut-urutan tadi tidak terjadi. Mana penulis skrip hebat di ranah Indonesia? Nah, kembali ke mentahnya skrip. Terus kalau kita lanjut, saya belakangan mencoba verifikasi. Apa sih kriteria film laku? Kita lihat dari MD Pak Manoj gitu. Ini saya belum bertemu, tapi kan saya tanya dari kawan-kawan yang dekat. Belakangan mereka melakukan business intelligence pada konten sosmed. Dia beli IP yang vibran, yang viral. Contoh KKN, itu kan dari Twitter. Twitter. Semoga dengan manajemen baru kami ini, kami berorientasinya film yang bagus, film yang bisa profit. Menurut Pak Iwan sendiri, untuk PFN sebagai BUMN yang bertransformasi, tantangan terbesar salah satunya tadi ya, stunting literasi dan juga perubahan peradaban yang memang sangat signifikan untuk zaman saat ini, apalagi para pengguna sosial media menunjukkan karakter-karakter mereka yang sebaiknya itu tidak patut untuk ditunjukkan gitu. Apakah itu termasuk menjadi salah satu tantangan terbesar? Jadi tantangan terbesarnya memang SDM. SDM dengan literasi yang minim gitu. Khususnya novel yang bermutu. Ini memang yang kita lakukan di Edu Park. Kita benar-benar pengen upskilling, banyak talent-talent untuk menulis dan hal-hal yang lainnya. Karena memang itu yang kurang ya. Kita pengen mencetak 100.000 penulis kalau bisa ya. Karena dari tulisan-tulisan itu lebih muncul lagi visual dan komunikasi. Menulis bukan menulis, tapi membaca. Menulis bukan menulis menggunakan segenap indera. Menulis bukan menulis, tapi bertanya. Tadi kita sudah membahas seputar sosial media ya Bapak. Untuk bagaimana sih PFN memandang peran platform streaming global dalam perkembangan industri film Indonesia yang Oke, pertanyaan bagus ya Rilis dan sahabat PFN. Jadi kita nggak bisa lari dari menggunakan yang namanya platform. Justru harus kita optimalkan. Harus gitu. Jadi negara harus punya aplikasi,
konten sosmed sendiri. Senang sekali mendengar ada badan yang mau investasi. Iya, Ya. semoga didoain on proses. Ya, baik yang sudah ada dan in the future, bagaimana halayak dapat mengakses informasi tersebut? Ketersediaan biaya, apakah Bapak membuat kompetisi, misalnya untuk penulis naskah atau pembuatan film terbaik, kira-kira seperti apa? Intangible asset, asetnya adalah human capital, SDM, ya kan? Scriptwriter, DOP, director, ya kan? Peralatan bisa sewa gitu kan, tapi kan semua asetnya manusia gitu. Nah, datang Jam Krida siap memberi backup jaminan, kan bagus. Kreditnya dari mana? Dari Bank DKI. Tapi dengan manajemen baru, kami mencoba terobosan-terobosan baru, antara lain dari Jam Krida ini sedang berproses. Kita ada siapkan 2 film dan 1 games. Itu games ondel-ondel seperti Pokemon Go. Oh. Nah, itu sedang kita matangkan. Jadi saya lagi nge-push dalam 1 kuartal itu bisa di launching. Kalau 1 kuartal kan sekarang anggaplah Mei, Juni, Juli, Agustus, maksimum September awal launch. Udah launching. Wah, Tunggu ya. PFN ya, Riles Iya, doakan. sangat luar biasa untuk perbincangan hari ini. Terima kasih untuk Pak Iwan, mungkin karena sudah durasi ya, ini Iya. perbincangan yang sangat seru, sangat insightful, sangat mulai dari membahas tentang transformasi PFN, tantangan industri, dan juga dikaitkan dalam dunia pendidikan. Semoga untuk Realers dan sahabat PFN itu mendapat banyak pelajarannya dari obrolan kita hari ini, Mbak Fafa dan Pak Iwan. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mbak Fafa, sekiranya ada yang mau disampaikan, atau Pak Iwan juga untuk para sineas muda. Dari Siap, boleh. saya yang Untuk terakhir apa ya? Realers dan sahabat PFN. Kerendahan hati, memverifikasi, tiada henti. Tapi intinya selalulah rendah hati, selalulah belajar dan riang dan gembira, ya kan? Dan ini dunia yang bisa lebih besar dari batu bara. Ya, Baik. itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekaligus saya ingin promo, boleh ya? Boleh banget. Ya, Bapak dan Ibu, sahabat PFN, kita syuting di ruang podcastnya PFN bekerja sama dengan V2 XR-nya. Bisa dimanfaatkan, tentu kalau komersial ya disewa, nanti bisa bicara dengan kami di pengembangan. Tapi kawan-kawan muda, mahasiswa, atau kawan-kawan siswa SD atau SMP mau datang PFN bikin podcast, come, datang dengan bersemangat dan riang gembira, lahirkan ide-ide kreatif yang banyak. Dan memang TikTok aja penghasilan nomor 2 dunianya dari content creator Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Untuk sahabat PFN dan juga Realers, mungkin itu aja untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, dan jangan lupa Realers dan juga sahabat PFN untuk subscribe dan nyalain lonceng. Siapa tahu untuk setiap kita upload video podcast dari Real Edu Park, kalian bisa langsung nonton. Dan juga jangan lupa nih, kita ada all social media di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kalian bisa follow di @realedupark. Dan juga kita punya sisters untuk membahas dunia perfilman yang kami kemas lebih formal, lebih edukatif terkait berita-berita perfilman. Itu ada di Real Insider Indonesia. Dan untuk teman-teman yang lagi di perjalanan tapi tetap mau mendengarkan topik-topik edukatif kami dan tidak mau terlewat, kalian bisa langsung go to Spotify dan cari Real Talk Indonesia. Tulisannya Real Talk plus 62. Kayak gitu nih Realers. Jadi Satu lagi, jangan lupa juga subscribe di Studio PFN, jangan lupa. No, thank you. Banyak thank you. podcast-podcast menarik juga yang Ya. mengundang orang-orang inspiratif tentunya. Baik, oke Realers dan sahabat PFN, terus dukung perkembangan industri film Indonesia dan let's talk about movie.